Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan pembelajar semua, salam semangat pembelajar. Oke, seperti yang kita ketahui ya, sebagai marketer atau sebagai pebisnis, kita akan harus bisa memenuhi kebutuhan customers kita. Nah, kita harus bisa membuat mereka loyal dan mereka puas terhadap kebutuhannya. Nah, jika mereka akan mempunyai kepuasan terhadap produk kita, tentu hal ini akan menjadi bagus dan akan menjaga bisnis kita agar terus bertahan dalam jangka yang panjang. Ya, pada video kali ini kita akan ngebahas tentang strategi kepuasan pelanggan. Saya akan ngebahas tentang kenapa sih sebab-sebabnya itu kita harus membuat customers kita puas dan juga bagaimana strateginya agar kita bisa menaikkan loyalitas mereka dan meningkatkan kepuasan mereka. Yuk kita bahas. Kali ini kita akan ngebahas tentang strategi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan akan berimpact terhadap loyalitas. Nah, mungkin rekan-rekan juga sudah mengetahui ya istilah bahwa mempertahankan customers akan jauh lebih murah dan lebih penting dibandingkan kita mendapatkan customers baru. Ya, berdasarkan studi atau riset yang dilakukan oleh para peneliti dan juga berdasarkan para ahli marketing, mereka mengatakan tergantung dengan juga jenis industrinya ya, ada yang mengatakan 3 kali lipat lebih penting, ada yang bilang 5 kali lipat lebih penting, 7 kali lipat, hingga 10 kali lipat lebih penting. Intinya, customer retention lebih penting daripada customer acquisition. Nah, mungkin kita juga bisa menilai nih, retention ini belum tentu juga loh loyalitas loh. Karena apa? Mungkin rekan-rekan coba bisa lihat, kalau misalkan ada orang banyak menggerutu, misalkan Lion Air, dia sering kecelakaan atau layanan jelek gitu. Tapi tetap aja tuh orang berbondong-bondong beli tiket murah dari pesawat Lion Air, atau juga mungkin produk-produk lainnya yang tidak mempunyai banyak kompetitor dan memang dia mempunyai kekuatan bargaining yang kuat terhadap pelanggannya, sehingga walaupun mereka melakukan pelayanan yang jelek atau pelayanan yang kurang memuaskan, tetap saja mereka mendapatkan customers yang melakukan pembelian. Nah, ini jadi pertanyaan nih, kontradiksi. Terus bro, berarti kepuasan pelanggan itu penting nggak sih? Tentu saja penting. Kenapa? Ya karena memang dari kepuasan pelanggan ini ada 5 sebab hal yang bisa kita tentukan. Yang pertama, kepuasan pelanggan ini merupakan indikator utama dari loyalitas dan keputusan pembelian ulang, gitu ya. Kalau seperti yang kita ketahui, ketika kita membeli barang sesuatu, ketika kita benar-benar mendapatkan apa yang kita inginkan atau bahkan di atas dari yang kita harapkan, tentu kita akan tidak segan untuk melakukan pembelian ulang terhadap produk atau brand tersebut. Seperti itu. Jadi kita sudah memastikan bahwa loyalitas dan pembelian ulang merupakan indikator utama dari kepuasan pelanggan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kepuasan pelanggan menjadi point of differentiation. Coba saja lihat seperti Amazon.com atau misalkan Apple atau misalkan Starbucks. Nah, mereka sudah mempunyai customers militan yang mereka bangga akan terhadap brand tersebut. Mereka bangga membeli produk misalkan kopi walaupun mahal 50 ribuan di Starbucks, atau misalkan handphone-handphone yang harganya di atas 10 juta dari iPhone. Nah, itu mereka akan dengan bangga menggunakan produk-produk mereka. Nah, di sini kepuasan pelanggan akan menjadi point of differentiation dan jadi kekuatan dari si perusahaan tersebut. Sebab yang ketiga, kepuasan mengurangi churn. Nah, di sini rekan-rekan harus pahami nih, ketika kita sebagai seorang customers, ketika kita sebagai seorang marketers, kita jangan hanya fokus terhadap new customers. Nah, perhatikan juga bagaimana turnover-nya. Nah, kalau misalkan hanya kita mendapatkan customers baru nih, sehari atau sebulan dapat 100 customers baru, ternyata turnover-nya itu 150 orang tidak melakukan pembelian ulang atau mereka tidak puas dengan produk tersebut. Nah, ini tentu dalam jangka panjang akan berakibat buruk, karena dengan turnover yang tinggi, kita harus berjuang untuk mendapatkan customers baru. Dan customers baru yang ketika sudah membeli tidak puas, mereka tidak akan membeli lagi produk kita. Nah, ini akan membuat masalah di jangka panjang. Gitu. Yang keempat, meningkatkan customers lifetime value. Nah, customers lifetime value ini penting rekan-rekan untuk menjaga customers lifetime value.
Mungkin kalau misalkan kita lihat kalau di airport atau mereka di mana gitu ya, yang mereka produknya benar-benar tidak ada kompetitor dan mereka sulit untuk dikalahkan. Nah, di situ sebenarnya ada peluang tuh. Mereka biasanya tidak menjaga customer lifetime value. Mereka mungkin sudah jumawa, kalau mereka nggak mau beli ya udah silakan, ada customer lain. Nah, itu adalah anggapan yang bodoh. Itu adalah pola pikir yang sangat tidak bagus sebagai seorang marketer atau sebagai seorang bisnis. Sebagai seorang pebisnis, kita harus bisa meningkatkan lifetime value customers sehingga mereka akan terus melakukan pembelian ulang dan mereka tetap bisa menggunakan berbagai macam varian produk kita seperti itu. Oke, yang kelima, mengurangi word of mouth yang buruk. Nah, hari gini kita nggak tahu word of mouth. Wah, emak-emak aja sekarang udah punya intelijen di tukang sayur ya, word of mouth langsung ada berita disampaikan di tempat tukang sayur. Apalagi sekarang di era digital ini, wah, tempat-tempat untuk menggosip atau orang-orang memberikan feedback itu sangat banyak ruang channelnya. Nah, jika rekan-rekan punya word of mouth yang buruk atau electric word of mouth di zaman sekarang, nah di sini akan menjadi jejak digital. Nah, dan rekan-rekan akan mempunyai reputasi yang dicap tidak bagus. Nah, ini akan berat nih. Jadi rekan-rekan walaupun punya dana yang banyak untuk campaign, nah tentu aja akan sulit untuk mengembalikan reputasi rekan-rekan, gitu ya. Jadi sebaiknya jangan sampai kita gara-gara customers yang tidak puas ini membuat reputasi kita buruk. Dengan word of mouth, sebaiknya gunakanlah kepuasan mereka agar bisa strategi memberikan reputasi yang bagus sehingga secara organik pemasaran kita akan terus berkembang dan biaya pemasaran jadi lebih murah karena word of mouth yang baik ini. Seperti itu. Nah, itu dia 5 sebab yang kita harus lakukan strategi kepuasan pelanggan. Hal-hal tersebut penting agar kita bisa terus bertahan dan kita juga bisa mengetahui strategi-strategi apa yang bisa kita lakukan dalam melakukan kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa aja sih yang bisa kita tingkatkan, strategi apa aja yang bisa kita tingkatkan untuk meningkatkan customer satisfaction. Ya, oke, langsung aja kita lanjut. Kita akan membahas 5 rahasia sukses untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, untuk meningkatkan loyalitas terhadap bisnis Anda. Yang pertama adalah kualitas. Nah, untuk poin pertama ini sangat penting untuk rekan-rekan bisa memberikan kualitas yang terbaik terhadap produk rekan-rekan atau layanan jasa yang rekan-rekan tawarkan. Jika rekan-rekan bisa memberikan nilai plus terhadap produk dan layanan jasa rekan-rekan, tentu akan meningkatkan daya saing terhadap kompetitor, terhadap produk-produk serupa. Nah, jika orang sudah melihat, customers Anda sudah melihat bahwa produk Anda bagus, layanan sudah sangat berkualitas, tentu dia tidak akan atau kecil kemungkinannya akan berpaling dengan kompetitor lainnya. Seperti itu. Yang pertama kualitas. Yang kedua adalah harga. Tidak dapat dipungkiri, kita tentu akan selalu mencari harga yang terbaik gitu ya. Sebagai customers kita akan mengharapkan harga yang murah. Nah, di sini rekan-rekan bisa menentukan strategi yang khusus terhadap strategi harga terhadap customers Anda. Jika customers Anda berpenghasilan menengah ke bawah, rekan-rekan bisa berikan harga yang sesuai dengan penghasilan mereka. Atau jika misalkan target pasarnya adalah customers yang berpenghasilan menengah ke atas, rekan-rekan bisa memberikan harga yang tinggi dan disesuaikan dengan value atau produk yang rekan-rekan tawarkan, seperti itu. Jadi, seperti yang sudah bahas di video sebelumnya, harga adalah price is perception. Rekan-rekan bisa menggunakan persepsi untuk menggunakan strategi harga ini. Oke, berikutnya yang ketiga, lokasi usaha. Nah, lokasi usaha ini juga penting nih rekan-rekan. Rekan-rekan harus bisa mempunyai tempat yang sangat baik dan strategis gitu ya. Emang ada kalimat mengatakan bahwa posisi menentukan prestasi. Nah, dalam bisnis juga seperti itu. Ibaratkan jika rekan-rekan membuka toko di suatu mall. Nah, kenapa harga yang di tempat-tempat strategis atau seperti misalkan pintu masuk atau misalkan di tempat utama, nah di situ harganya lebih tinggi dibandingkan di belakang atau yang di bagian pinggir, di bagian sayap misalkan. Di situ atau yang dekat toilet bahkan. Nah, di situ harga sewanya akan lebih murah. Ya, karena dengan posisi yang bagus, customers bisa dapat menemukan tempat Anda dan juga mereka juga bisa melakukan pembelian ulang seperti itu. Nah, di sini penting rekan-rekan untuk mempunyai lokasi yang strategis. Nah, jika rekan-rekan ingin memaksimalkan channel digital marketing, rekan-rekan harus eksis di semua channel. Ibaratkan ini tempat di dunia nyata atau offline,
rekan-rekan harus eksis di semua tempat. Bisa di sosial media, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Atau rekan-rekan mempunyai toko website sendiri dan juga aktif di e-commerce. Nah, ini akan memudahkan customers menemukan Anda. Intinya, mudahkanlah mereka dengan mempunyai tempat yang strategis, tempat yang bagus untuk mereka melakukan pembelian ulang. Yang keempat, cara promosi. Nah, keempat adalah bagaimana kita bisa mempromosikan produk kita dengan menarik gitu ya. Rekan-rekan sudah mempunyai database mereka, rekan-rekan mungkin bisa membuat strategi bagaimana ketika mereka ulang tahun menggunakan diskon gitu ya, melakukan strategi CRM gitu ya, melakukan strategi email marketing, melakukan WhatsApp marketing, dan lain sebagainya. Intinya, lakukanlah komunikasi dan keterhubungan dengan mereka agar mereka tertarik melakukan pembelian ulang dan kita bisa membungkus dengan paket promosi yang menarik. Itu yang keempat. Lalu yang kelima adalah SDM berkualitas. Nah, SDM yang berkualitas ini penting juga untuk menunjang kepuasan pelanggan. Orang akan antusias, orang akan senang, dan orang akan melakukan pembelian ulang ketika menemukan orang yang sesuai dengan mereka atau mereka sukai gitu ya. Mereka merasakan ternyata ini enak diajak ngobrol atau misalnya menemukan solusi gitu ya. Jika rekan-rekan sedang mencari produk dan mereka bisa memberikan solusinya dan bisa melakukan konsultasi, tentu kita akan meningkatkan peluang agar melakukan pembelian dan terus melakukan pembelian ulang seperti itu. Nah, kalau bisa gunakanlah strategi 3S 1A, senyum, salam, sapa, dan antusias. Nah, SDM rekan-rekan harus bisa di-training agar bisa mempunyai antusias yang tinggi dalam menyampaikan komunikasi pemasaran. Oke, itu dia, kita sudah ngebahas tentang kenapa kita harus melakukan strategi kepuasan pelanggan, dan juga kita sudah ngebahas tentang strategi-strategi kepuasan pelanggan yang bisa kita kembangkan untuk bisnis kita. Nah, saya mau menambahkan satu lagi. Nah, sebab kenapa kita harus melakukan strategi kepuasan pelanggan di era saat ini adalah dikarenakan disruptive innovation. Nah, disruptive innovation ini memang sekarang sudah berkembang pesat, apalagi di era teknologi informasi. Coba kita bayangkan sekarang ini, dari dulu zaman kita melakukan SMS itu kan berbayar tiap kali kita menggunakan layanan mereka. Tapi saat ini SMS bisa digantikan dengan teknologi yaitu WhatsApp atau misalkan sosial media atau Telegram dan lain sebagainya. Tentu perusahaan telekomunikasi langsung akan gigit jari nih kayak gini. Karena mereka sangat membayangkan, coba aja tiap kali mereka melakukan WA, mereka bisa mendapatkan keuntungan seperti halnya dengan SMS. Nah, di sini adalah disruptive innovation yang merubah bagaimana landscape bisnis sehingga mereka harus bisa melakukan adaptasi. Nah, seperti itu juga dulu ojek-ojek konvensional dikalahkan dengan datangnya teknologi Gojek gitu ya, dan sekarang ada Grab dan lain sebagainya. Berbasis aplikasi, para driver bisa datang ke rumah dan mereka bisa tidak hanya mengantarkan transportasi, tapi mereka ternyata juga layanan-layanannya sudah mulai dikembangkan, mulai dari makanan, habis itu beli obat, habis itu dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah peran disruptive innovation. Nah, memang disruptive innovation ini erat kaitannya dengan teknologi, tapi tidak hanya dengan teknologi juga kita bisa melakukan disruptive innovation. Kita bisa melakukan inovasi dari sisi pelayanan, kita bisa melakukan inovasi dari sisi produk, dan tentu intinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kepuasan pelanggan kita agar mereka tidak berpaling terhadap kita. Bisa saja mungkin memang standar kepuasan pelanggan di produk atau bisnis Anda rendah. Nah, di sini adalah peluang rekan-rekan agar bisa memberikan standar kepuasan pelanggan yang tinggi gitu ya. Jika rekan-rekan tidak melakukannya, tentu rekan-rekan siap-siap akan gigit jari. Karena jika rekan-rekan tidak melakukannya, ada orang lain atau kompetitor lain yang akan menyayangi customers Anda, seperti itu. Nah, rekan-rekan harus bisa menjaga customer rekan-rekan sebelum ada kompetitor yang mencuri customers rekan-rekan dan memporak-porandakan bisnis rekan-rekan. Oleh karena itu, tetaplah selalu memberikan yang terbaik kepada customers dan berikanlah kepuasan yang tinggi kepada mereka agar kita bisa terus bertahan dalam mengembangkan bisnis kita. Itu saja materi kita yang bisa saya berikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga rekan-rekan bisa menambah wawasan dan bisa mulai mengimplementasikan di bisnis rekan-rekan semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam semangat pembelajaran. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.